Shalom saudara-saudara yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Bijaksana Channel dan semoga kita semua mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh kita. Bapa yang Maha Baik, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tercurah melimpah bagi kami. Engkau selalu setia pada janji-janji-Mu dalam menyediakan pertolongan bagi kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk bersaat teduh. Kami mau menerima bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kami, yaitu firman-Mu yang hidup dan mengubahkan. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah kami pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kesombongan adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan, karena kesombongan merupakan dasar dari terjadinya dosa-dosa yang lain. Oleh karena kesombongan, orang bisa tersinggung dengan kata-kata orang lain dan bisa membunuh. Oleh karena kesombongan, orang bisa melakukan korupsi agar bisa membeli barang-barang mewah yang bisa dipamerkan kepada orang lain. Kesombongan bisa membuat seseorang melakukan banyak hal-hal yang jahat. Kesombongan pertama yang tercatat dalam Alkitab adalah kesombongan Lucifer yang membuatnya memberontak terhadap kekuasaan Allah dan sebagai akibatnya ia diusir dari sorga. Mari kita membaca kata-kata Nabi Yesaya dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kesombongan membuat Lucifer berpikir bahwa ia sama dengan Allah. Kesombongan membutakan mata seseorang sehingga yang ia lihat adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Lucifer, kesombongan membuat orang merasa tidak membutuhkan Allah karena dirinya sendiri dirasa sudah cukup baik. Itulah sebabnya beberapa orang tidak mau bertobat atas dosa-dosanya, karena untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Allah, seseorang harus merendahkan dirinya. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan akan membuat kita berdiri berseberangan dengan Allah, bukan bersama Allah, karena Allah membenci kesombongan. Saudaraku yang terkasih, agar kita bisa menghindari kesombongan di dalam diri kita, maka ingatlah beberapa hal berikut ini. Hal yang pertama yaitu kasih karunia Allah. Kita semua adalah manusia-manusia berdosa yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kita ada hari ini oleh karena kasih karunia Allah yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan diri kita karena segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah pemberian Allah semata-mata. Hal yang kedua yaitu kita adalah ciptaan.
kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Artinya adalah Tuhan yang menciptakan kita dan kita tidak bisa lebih hebat daripada pencipta kita. Sebagai ciptaan, kita diberikan kuasa yang terbatas, bukan maha kuasa, dan kita diberikan segala keterbatasan baik dalam pemikiran maupun pengertian. Oleh sebab itu, tidak ada dasar bagi kita untuk menyombongkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali tentang bahaya kesombongan, sehingga kita harus selalu memeriksa diri kita sendiri agar jangan sampai kita memiliki kesombongan di dalam diri kita. Marilah kita mengakui semua dosa-dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah dengan rendah hati dan memohon pengampunan dari Allah. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Allah mengurapi kita dengan pengurapan yang baru dan memberikan pengertian akan setiap firman-Nya yang kita terima dengan baik di dalam hati kita. Mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa untuk menutup saat teduh hari ini. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi terang dan menuntun langkah kami dan membuat kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Ubahkanlah kami ya Bapa lewat setiap firman-Mu yang kami dengarkan dan melalui kuasa Roh Kudus di dalam kami. Jadikanlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa memohon perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami dan seluruh anggota keluarga kami. Kiranya tangan-Mu membuat kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah, sehingga nyata bahwa kuasa-Mu lah yang bekerja di dalam kami. Dan kiranya kami selalu memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa memohon kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa kami. Kami memohon berkat-berkat bagi rakyat Indonesia dan para pemimpin negara ini. Kiranya tangan-Mu selalu menyertai dan menopang Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.